Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak. Di sini akan menyampaikan materi melalui video saja. Jadi metode ini metode ceramah ya. Kalian buka buku SKI kalian di halaman 29. Kita melanjutkan materi yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Ya, sudah dapat? Silahkan dibuka SKI kelas 5 halaman 29. Silahkan disimak anak-anak. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Ya, landasan yang utama bagi sebuah negara adalah yaitu keimanan atau akidah yang kuat. Nah, ini adalah dasar atau landasan agama untuk berlangsungnya sebuah negara. Jadi kalau suatu negara landasannya akidahnya sudah kuat, maka insya Allah negara tersebut akan maju dan berkembang. Masyarakatnya akan tertata dengan baik. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Jadi pada zaman dahulu dijadikan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan itu meliputi apa saja, yaitu peribadahan dan menyelenggarakan pemerintahan. Kalau di Indonesia mungkin kalian mengetahui presiden memiliki istana kepresidenan atau istana khusus untuk presiden. Tapi pada zaman Rasulullah tidak membangun bangunan lain kecuali masjid yang dijadikan tempat ibadah sekaligus tempat pemerintahan, membahas tentang perekonomian, rapat dan lain sebagainya. Pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nah, sebelumnya Nabi membangun Masjid Quba di 5 meter sebelah tenggara kota Madinah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal ya, tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Bayangkan, Rasulullah adalah sebuah presiden di tempat itu, pemimpin yang paling tinggi. Namun ketika pembangunan masjid, dia tidak hanya menyuruh, tapi Rasulullah SAW langsung turun untuk membangun juga atau membantu masyarakat. Sewaktu Rasulullah SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Ia kemudian menaiki untanya mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan menanyakan, siapakah pemilik tanah itu? Seolah-olah, anak-anakku sekalian, untanya ini bisa mencari tempat guna untuk calon pendirian Masjid Nabawi. Jadi ketika muter-muter mengelilingi kampung situ, ketika sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, untanya langsung merendah atau berlutut, seolah-olah ingin menunjukkan ini loh tempat yang bagus Rasulullah.
Saya lanjutkan, Rasulullah tadi bertanya siapa pemilik tanah itu. Lalu Mu'ad Arfa menjawab bahwa tanah itu milik Sahal dan Suhail. Kedua anak itu adalah anak yang yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah. Rasulullah SAW kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim tersebut untuk menjualnya. Ya seolah-olah, Sahal dan Suhail, kira-kira berapa tanah itu? Rasulullah menawar untuk agar dijual tanah tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata Sahal dan Suhail tidak memberikan harga, namun malah memberikan atau merelakan tanah itu diberikan kepada Rasulullah untuk dibangun sebuah masjid. Masya Allah. Coba kalian fikirkan atau kalian cermati, berapa banyak pahala Sahal dan Suhail ketika memberikan tanah wakaf, yang mana itu adalah didirikan Masjid Nabawi. Kalian hitung, kalian lihat di Masjid Nabawi, ribuan orang setiap harinya beribadah di situ, sholat di situ. Bahkan masjid terbesar antara selain Makkah yaitu Madinah. Maka dari itu pahala selalu membanjiri kedua orang ini, yaitu Sahal dan Suhail. Ini perlu kita contoh anak-anakku sekalian. Mana ketika kalian sukses, ketika kalian mampu bersedekah, mampu mewakafkan tanah kalian untuk diwakafkan menjadi rumah ibadah atau tempat ibadah, maka seberapa banyak orang ibadah di situ, maka kalian akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, maka dari itu sifat atau perilaku Sahal dan Suhail ini, kedua anak yatim ini, perlu kalian teladani, yaitu mewakafkan tanah mereka kepada Nabi untuk dijadikan sebuah masjid. Baik anak-anak, masih di halaman 30 ya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunannya. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad menggunakan untuk berbagai keperluan ya. Jadi ketika masjid ini selesai dibangun, bukan hanya dibangun saja, namun banyak kegiatan di dalamnya. Harus kita contoh juga anak-anakku sekalian, ketika kalian di tempat kalian ada masjid, maka kalian harus memakmurkan masjid dekat kalian atau musola-musola dekat kalian. Dengan apa? Dengan aktif menjadikannya tempat ibadah, sholat 5 waktu, sholat Jumat itu kalau masjid, atau minimal kalian bisa aktif TPA di musola-musola situ atau di masjid sekitar kalian. Kegiatan apa saja yang Rasulullah lakukan? Yang pertama adalah pusat peribadatan. Yang kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Waktu itu gurunya siapa ketika mendidik masyarakat itu? Yaitu Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya ustadz itu ya Rasulullah, guru TPA itu ya Rasulullah langsung. Yang keempat adalah menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Yang kelima, anak-anak, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi di situ juga sebagai ibaratnya kalau sekarang kejaksaan, tempat untuk mengadili sesuatu perkara, tempat untuk meracik strategi ketika ada musuh untuk berperang, semuanya. Anak-anakku sekalian, kita lihat di bawahnya, yaitu setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya, ya. Di antaranya Masjid Jumu'ah. Masjid apa? Jumu'ah. Kenapa dinamakan Masjid Jumu'ah? Ya, ini adalah masjid yang pertama kali dibuat sholat Jumat oleh Rasulullah. Kemudian ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Bani Quraizah, ada Masjid Ubay bin Ka'ab, ada Masjid Salman, ada Masjid Ali. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, saya ulangi lagi. Jadi Masjid Jumat itu merupakan tempat Nabi Muhammad melakukan sholat Jumat yang pertama kali. Adapun Masjid Ghamamah merupakan tempat dilaksanakan sholat hari raya yang pertama kali dalam Islam. Jadi sholat Id, sholat hari raya. Anak-anakku sekalian, mungkin sedikit ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian faham di poin C ini, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah mencari tanah untuk dibangunkannya masjid, kemudian mendapati dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail, kemudian menawarnya, kemudian diwakafkannya itu tadi tanahnya dan didirikan masjid. Kemudian Rasulullah membuat kegiatan-kegiatan sehingga masjid itu makmur. Nah, perlu kalian teladani, yaitu adalah makmurkanlah masjid yang ada di sekitar kalian dengan cara apa saja, atau musola di dekat kalian. Ketika kotor, ya kalian bersihkan tanpa harus disuruh. Ketika ada sampah, kalian ambil tanpa harus disuruh sama takmirnya. Jadi itu adalah rumah Allah. Ketika kalian memuliakan rumah Allah, maka kalian akan dimuliakannya. Dan berbahagialah seorang pemuda yang hatinya selalu tergantung atau bergantung kepada masjid atau rumah Allah. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah bisa azan, ya, kalian jadilah muadzin di musola-musola kalian. Datang tepat waktu, kemudian izin kepada takmirnya untuk azan, seperti itu. Bisa kalian syiar Islam melalui lewat itu. Itu juga termasuk memakmurkan masjid Allah dan pahalanya sangat banyak. Ketika kalian menjadi seorang muadzin, kalian manggil-manggil kan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada orang sholat, kalian mendapatkan pahala orang sholat sejumlah orang yang datang ke masjid itu. Masya Allah. Nah, itu sedikit dari Pak Guru. Selalu jaga kesehatan. Nah, jangan lupa sholat 5 waktu. Hormati kedua orang tuamu, karena tanpa mereka kalian tidak bisa lahir di dunia. Dan jangan lupa, kemarahan Allah terdapat kepada kedua orang tua. Ketika orang tuamu marah, Allah pun akan murka kepadamu. Nah, ketika orang tuamu ridho, sayang kepadamu, maka Allah akan menyayangimu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.